Kembali bersama kami, pemirsa. Kasus pembunuhan Vina oleh geng motor di Cirebon, Jawa Barat kembali viral. Keluarga Vina hingga saat ini masih merasakan duka. Kepergian Vina benar-benar menyesakkan keluarga. 27 Agustus 2016, peristiwa pembunuhan Vina dan kekasihnya mengejutkan publik. Vina yang saat itu kelas 2 SMK dibunuh oleh geng motor berjumlah 11 orang di Jalan Raya Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Vina ditemukan tewas bersama kekasihnya Eki. Awalnya keduanya dilaporkan kecelakaan tunggal di Jalan Raya Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Namun setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata meninggalnya dua korban tersebut bukanlah karena kecelakaan tunggal, melainkan korban pembunuhan oleh gerombolan bermotor. Kasus ini pun kemudian dilimpahkan Polda Jawa Barat dari Polres Cirebon Kota. Dari 11 orang pelaku, 8 pelaku telah ditangkap, 7 orang divonis penjara seumur hidup, sementara 1 orang hukuman 8 tahun penjara dan 3 orang masih buron. 8 tahun berselang, kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina di Cirebon, Jawa Barat kembali mencuat dan ramai di media sosial setelah diangkat ke layar lebar dari kisah nyata. Pihak keluarga korban Vina meminta polisi segera menangkap ketiga tersangka yang saat ini entah ada di mana keberadaannya. Dinyatakan 11 orang ya, yang ketangkepnya kan baru 8, 3 lagi memang belum. Itu sampai selesai sidang, sampai saat ini belum ada kabar beritanya yang 3 ini. Hampir 8 tahun ya? Iya, makanya barangkali melalui film jalannya, siapa tahu kan diangkat lagi. Dan sekarang beritanya kan memang katanya Polda sudah bergerak tuh. Sementara itu, 3 DPO buronan polisi pelaku pembunuhan Vina diduga merupakan warga desa Banjarwangunan. Namun pemerintah desa Banjarwangunan masih belum dapat memastikan alamat ketiga tersangka tersebut dan sudah menyebarkan rilis dari Polda Jawa Barat. Untuk supaya bisa keungkap, saya udah ke RT/RW itu salah satu itu ke grup ya Pak? Ya, ke grup RT/RW. Jadi barangkali ada rilisan itu cocok, tolong hubungi desa kan gitu. Enggak ada, cuma kan desa Banjarwangunan kan luas ya. RT-nya itu ada 46 dan RW-nya ada 9 di desa Banjarwangunan. Publik saat ini menunggu keadilan untuk Vina. Almarhumah saat ini telah dimakamkan di TPU Desa Pasindangan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, Miftahudin, iNews melaporkan. Polisi telah menangkap 8 pelaku kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 2016, sementara 3 orang masih buron dan telah masuk dalam daftar pencarian orang. Polda Jabar telah merilis daftar pencarian orang melalui media sosial. Dalam rilisnya, kepolisian mencari 3 orang pelaku yang masih buron terkait pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Yang pertama bernama Peggy alias Perong. Saat ini pelaku berusia 30 tahun. Ia terakhir tinggal di desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Memiliki ciri-ciri khusus, tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Yang kedua bernama Andi, usia saat ini 31 tahun. Ia terakhir tinggal di desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Memiliki ciri-ciri khusus, tinggi 165 cm, badan kecil, rambut lurus, dan kulit hitam. Yang ketiga bernama Dani, berusia 28 tahun saat ini, terakhir juga tinggal di desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Memiliki ciri-ciri khusus, tinggi 170 cm, badan sedang, rambut keriting, dan kulit sawo matang. Untuk membahas perkembangan kasus ini, sudah bersama kami di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, serta kriminolog Untung Sumarwan. Assalamualaikum, Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Pak Surawan, Pak Untung, suara saya jelas ya? Ya. Baik, saya mungkin ke... Baik, saya ke
Pak Surawan dulu terlebih dahulu. Pak Surawan, kita tahu ini kembali jadi perhatian publik dan sudah tadi disebutkan bagaimana merilis kepolisian merilis DPO seperti itu. Sejauh ini proses pencarian ketiga pelaku seperti apa, Pak? Silakan. Saat ini tim kita memang sudah bergerak untuk, terutama yang kita lakukan sekarang adalah meminta keterangan kembali atau interogasi terhadap para terpidana. Karena hanya mereka yang tahu bahwa ketiganya ini memang turut serta dalam perbuatan mereka. Jadi kita berusaha untuk membuka kembali keterangan mereka supaya mau kooperatif terhadap kita untuk menerangkan ketiganya ini siapa dan alamatnya di mana. Baik, kalau pertanyaan mungkin yang banyak keluar di ranah publik, Pak, ketika bicara kesulitan, mengapa polisi begitu sulit menemukan 3 orang dalam 8 tahun, sementara banyak beberapa kasus kalau kita bahkan di luar negeri kita bisa track. Jawabannya apa, Pak, untuk sementara saat ini? Kesulitan kita pada saat ke-8-nya menjadi tersangka dulu, mereka ketika dilakukan pemeriksaan di Polres Cirebon Kota, mereka kooperatif berikan keterangan. Namun ketika mereka diminta keterangan kembali di Polda, setelah perkara dilimpahkan itu, mereka kemudian seluruhnya mencabut semua keterangan. Baik itu keterangan mereka sebagai pelaku maupun keterangan mereka pada saat menerangkan ketiganya ini. Itu kemudian informasi menjadi tersendat bagi kami untuk menelusuri siapa ketiga pelaku lain atau terduga pelaku lain yang saat ini masih belum bisa kita lakukan penangkapan terhadap ketiganya. Oke, berarti BAP di awal berubah seperti itu kira-kira ya, Pak? Berubah, iya. Dicabut semua keterangannya oleh para tersangka pada saat itu. Baik, saya ke kriminolog kita dulu, Pak Untung. Ya, Pak Untung, kalau Anda sebagai kriminolog melihat kasus ini 8 tahun yang mengendap lalu tiba-tiba viral lagi ketika film ini dibuat ke publik. Saya sudah menyaksikan film ini. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Dari sudut kaca mata Anda, apa yang membuat ini begitu sulit diungkap ke publik? Apa yang harusnya dilakukan polisi saat ini? Ya, sebenarnya sih nggak ada yang sulit ya. Kalau polisi kan saya kira sebenarnya serba cukup, serba mampu, serba memiliki segala sumber daya. Tapi memang barangkali tadi ya seperti yang disampaikan Pak Surawan, mungkin ada missing link gitu ya. Waktu itu ditangani oleh Polres, terus kemudian dilimpahkan. Ketika dilimpahkan justru BAP-nya dicabut. Nah, persoalannya adalah kenapa tiba-tiba seluruhnya mencabut BAP? Justru itu sebenarnya yang jadi persoalan awal gitu, sehingga ini seakan-akan menjadi hilang gitu. Nah, ini jangan-jangan ada sesuatu yang memang ditutup-tutupi atau dirahasiakan gitu, sehingga 8 orang tiba-tiba mencabut berita acara pemeriksaannya. Ini kan sebenarnya justru menimbulkan pertanyaan yang baru kembali. Saya kira sih itu Mas, awal dari masalah ini kalau kita melihat dari sisi kasusnya. Jadi sebenarnya kalau ketika kita bicara BAP di awal, harusnya polisi bisa lebih sensitif ketika ada perubahan tiba-tiba, harusnya bisa lebih didalami seperti itu, Pak Untung. Iya, saya kira orang sekarang ini kan eranya sudah era teknologi dan tidak hanya berdasarkan pengakuan ya. Misalnya ada bukti-bukti yang lain, misalnya kalau dari hasil visum misalnya ada selain bekas-bekas penganiayaan, ada juga bekas perkosaan. Kalau memang ditemukan satu bukti lain, itu juga bisa dijadikan barang bukti yang menguatkan bahwa ini pasti ada masalah atau setidak-tidaknya ada dugaan. Dan saya yakin polisi sensitif terhadap masalah-masalah ini kalau memang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan satu masalah sampai tuntas, saya kira. Saya ke Pak Surawan, bahwa tanpa bermaksud tadi kita ingin semuanya memberikan informasi yang sebaik-baik mungkin. Tapi kalau ada tuntutan dari publik, kenapa polisi tidak bergerak di awal ketika banyak kejanggalan, misalnya tadi BAP yang dirubah di awal? Jawabannya apa, Pak Surawan? Ya, itu juga yang belum bisa kita ungkap sampai dengan saat ini, Mas. Kenapa ke-8 tersangka itu tiba-tiba mencabut keterangan sehingga kemudian memutuskan informasi terhadap ketiga terduga pelaku lain yang saat ini masih belum diamankan. Selama ini kami juga lakukan analisa terhadap itu, dan kita juga pengen mengungkap apa sih latar belakang mereka ini kemudian tiba-tiba mencabut keterangan, sehingga mereka sendiri pada saat berikan keterangan juga yang berikutnya ketika mereka mencabut, itu mereka tidak mengakui semua perbuatannya. Artinya
mereka menyatakan bahwa mereka bukan pelaku, kemudian tidak mengetahui adanya peristiwa itu, kemudian tidak mengetahui yang 3 lagi yang saat ini masih berada di luar. Nah, itu juga akan berusaha kami ungkap terkait dengan upaya mereka dalam mencabut semua keterangan, baik itu dalam pemeriksaan di depan penyidik maupun persidangan pemeriksaan di muka persidangan. Jadi dalam persidangan juga mereka mencabut semua keterangannya. Baik, ini missing link yang memang kita harus cari bersama ya Pak ya, seperti apa keterangan yang memang. Nah, kalau kemarin kita tahu Pak Surawan dan juga Pak Untung bahwa keluarga dan pengacara Hotman Paris juga menggelar konferensi pers seperti itu. Mungkin saya ke Pak Untung dulu. Disebutkan di dalam konferensi pers ini bahwa BAP memang dirubah dari awal, lalu dilimpahkan ke kejaksaan. Disebutkan juga oleh keluarga dan juga Pak Hotman bahwa diduga ada pengaruh, ada tekanan. Kalau saya ke Pak Untung, apakah asumsi ini beralasan Pak Untung kalau kita telaah? Ya beralasan. Saya sebagai orang yang berada di luar pasti ada alasannya kenapa mereka mencabut gitu ya. Kenapa tiba-tiba mencabut padahal proses itu kan sudah panjang. Pemeriksaan itu tidak mudah. Pemeriksaan itu bahkan ada gelar perkara dan macam-macam gitu ya. Tidak mungkin satu persoalan terus tiba-tiba dicabut BAP-nya didiamkan saja gitu. Pasti ada runtutannya. Kenapa? Apakah ada pemaksaan? Kalau zaman dulu mungkin harus mohon maaf, mungkin harus dipukul atau harus supaya mengaku. Tapi zaman sekarang kan bahkan zaman modern ya, saya kira tidak hanya mengandalkan soal pengakuan atau soal pernyataan dari tersangka gitu ya, tetapi juga bukti-bukti lain yang memperkuat. Dan itu saya kira polisi sekarang ini hebat dalam hal itu, tidak harus soal pengakuan tetapi barang bukti yang akan bisa. Dan saya termasuk orang yang sangat percaya dengan kinerja polisi. Misalnya tahun 2000 bom Bali itu yang berkeping-keping seperti itu bisa diungkap, apalagi ini yang di kelas misalnya, bukan mengecilkan kasus yang ada di kabupaten atau mungkin di kota ya, tapi ini sebenarnya persoalan yang bisa, yang mungkin mudah diungkap oleh polisi, saya kira. Ya, tapi ini jadi titik awal kita untuk wake up call bahwa bagaimana ya kasus-kasus seperti ini ya yang melibatkan rakyat biasa, kekerasan seksual harus jadi perhatian kita bersama. Jangan sampai ada hal-hal serupa. Nah, saya ke Pak Surawan lagi, Pak, bahwa kita tahu tadi ada asumsi seperti itu Pak Surawan, ketika BAP dilimpahkan ke kejaksaan ada yang berubah, ada ya keluarga pun merasa bahwa mungkin diduga ada pengaruh atau tekanan. Bagaimana Anda melihat asumsi ini? Apakah Anda akan mencoba mencari benang merah terkait asumsi seperti ini? Jadi terkait dengan perubahan BAP itu memang bukan penyidik yang melakukan, melainkan itu semua berdasarkan keterangan daripada para tersangka pada saat itu. Jadi ketika tersangka kemudian memberikan keterangan seperti itu harus kita tuangkan dalam berita acara pemeriksaan. Itu akan menjadi perubahan dalam berkas perkara. Tapi itu semua bukan dilakukan oleh penyidik. Cuma keterangan tersangka seperti itu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Untung. Pak Untung, ketika kita melihat sekarang bagaimana polisi, kita apresiasi sekali dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Pak Surawan dan teman-teman dari kepolisian membuka lagi kasus ini dan merilis DPO seperti itu. Kita mungkin lihat bagaimana ciri-ciri yang diberikan sangat general kalau saya lihat, tapi ada keterangan desanya seperti itu. Seberapa optimis sih Anda, Pak Untung, melihat ini? Apakah kita bisa mendapatkan kabar baik dalam waktu dekat? Ya, saya seperti yang saya sampaikan di depan tadi bahwa saya termasuk orang yang sangat optimis dengan kinerja polisi. Polisi itu tidak hanya cakap dan mempunyai pengalaman, tetapi juga peralatan yang luar biasa. Alat-alat sekarang ini, jejak digital tidak bisa dihapus, jejak digital akan tercatat selamanya, sehingga bisa ditelusuri dari jejak digital dan alat-alat yang dimiliki oleh polisi. Dan kalau sekarang diambil alih oleh Polda, saya kira itu ya tidak lama sih.
tidak harus dari istilahnya Mabes Polri turun tangan, saya kira sih seperti itu gitu. Jadi yang harus menjadi persoalan, kenapa sih persoalan seperti ini harus menjadi ramai setelah viral, kira-kira seperti itu sih. Ini jadi mungkin ini untuk yang kesekian kali saya kira. Oke, pertanyaan saya terkait ini, no viral, no justice. Kita tahu hal-hal seperti ini kerap terjadi di tanah air. Mungkin saya ke Pak Surawan, Pak, kalau publik tentunya ya kita apresiasi bagaimana kepolisian beberapa waktu terakhir mengungkap kasus-kasus besar, even yang bahkan berkaitan dengan tubuh polisi sendiri berani dituntas. Bagaimana ketika ada anggapan bahwa tidak viral, tidak ada keadilan, no viral, no justice. Sama seperti Vina. Sebelum film ya mungkin kasusnya, sekarang filmnya lagi tayang, semua menyaksikan dan semua menuntut keadilan untuk Vina, baru ditindaki. Bagaimana kepolisian menjawab ini, Pak? Sebetulnya kita selalu bekerja, apakah itu kasus ini viral ataupun tidak, tentu kita terus bekerja ya. Apalagi ini merupakan dalam artian ketika kita melakukan pengecekan terhadap kasus-kasus menonjol, masih ada tunggakan perkara yang mungkin menjadi tanggung jawab kita terus bekerja untuk mengungkap kasus itu. Apalagi ini menjadi atensi publik, tentu ini juga mendorong kami untuk lebih intensif lagi. Jadi ada ataupun tidak ini viral, ya mungkin kami akan terus bekerja. Baik. Jadi mungkin kami juga perlu mendapat dukungan publik, doa dari publik, semoga kami dapat mengungkap kasus ini dengan cepat. Gitu. Iya, apapun yang terjadi sebenarnya hal yang baik yang sekarang kita lihat bersama ya Pak Untung, Pak Surawan, bagaimana publik kembali menyoroti ini dan keadilan terus dicari. Saya kembali ke Pak Untung, ketika kita bicara no viral, no justice, Pak, Anda menyebutkan ini. Apakah ini juga jadi cerminan bagaimana supaya kasus-kasus yang terlihat sangat sederhana banyak tidak terselesaikan karena mungkin kaitannya dengan tadi rakyat biasa, tidak viral dan akhirnya mengendap seperti itu? Seharusnya tidak, dan tadi rasanya sudah disampaikan juga oleh Pak Surawan bahwa semua kasus ditindaklanjuti. Persoalannya masyarakat pasti akan mempunyai penilaian ketika satu kasus sampai 8 tahun baru dibuka kembali atau setidak-tidaknya baru terungkap bahwa sebenarnya ini ditangani atau bahkan sebenarnya ini sudah dilimpahkan tetapi tidak pernah ada progres atau belum terlihat progresnya sehingga masyarakat akan memberikan penilaian. Saya kira ini adalah momentum terbaik buat polisi juga gitu ya. Bagaimana dan ini kasus ini saya kira bukan hanya polisi, semuanya sudah melihat kasus ini kalau ini menjadi prestasi. Saya kira kalau memang cepat ditangani dan bisa diungkap menjadi prestasi yang sangat baik, saya kira. Baik. Itu. Satu mungkin terakhir Pak Surawan, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat luas yang sedang menyaksikan ini? Silakan, closing statement. Ya, pertama tentu kita mengharapkan doa restu dari masyarakat dan supaya kami bisa bekerja dengan baik. Kemudian tentu kita berharap manakala ada informasi terkait dengan kasus ini, mohon diinfokan pada kami supaya bisa dijadikan bahan-bahan untuk kami melakukan penyelidikan maupun penyidikan, baik itu dari pihak keluarga maupun masyarakat. Tentu kita harapkan informasinya itu. Baik, Pak Surawan, kami berterima kasih kepada pihak polisian, apresiasi sekali atas atensinya bagaimana kasus ini. Semoga ada kabar baik dan keadilan untuk Vina dan keluarga, dan juga Pak Untung, terima kasih untuk insight-nya. Kita harapkan ini jadi poin penting, wake up call untuk kita bersama bahwa perundungan, kekerasan seksual, ya, dan juga bagaimana rakyat biasa yang berhubungan dengan hukum harusnya mempunyai hak yang sama. Terima kasih semuanya. Selamat sore Bapak.